Pemerintah dan DPR optimis dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tentang pekerja sosial dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ada sejumlah poin yang jadi pembahasan, salah satunya terkait pengaturan mekanisme perekrutan pekerja sosial ke depan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ibnu Munzir, mengatakan, peringatan dini yang disampaikan BMKG harus sinkron dengan upaya yang dipersiapkan dan diantisipasi di lapangan. Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau Kementerian Dalam Negeri memberikan jaminan tegas akan keamanan data kependudukan yang diberikan pada pihak swasta, menyusul adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri dengan swasta. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Pagi edisi Jumat 2 Agustus 2019. Bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam berita mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Iya, kalau misalnya mungkin ini headline beberapa sosial media ataupun juga berita ini ramai perbincangan terkait dengan lagi-lagi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ini menangkap salah satu direksi keuangan dari AP2 ya. Dan ini adalah kasus yang sebenarnya sangat memprihatinkan sekali karena ini melibatkan dua BUMN yang seharusnya ini justru menguntungkan bagi negara ya, malah diambil untuk kepentingan pribadi. Dan lebih mirisnya lagi bahwa kekayaan dari tersangka dari AP2 ini mencapai 28,7 miliar rupiah. Dan juga seperti diketahui bahwa ternyata gaji besar itu belum tentu tidak melakukan korupsi seperti itu ya, karena ini gajinya bisa mencapai 200 juta rupiah per bulan, tapi ternyata masih saja melakukan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaannya, itu melakukan korupsi seperti itu ya, Yuk. Dan betul sekali, dan KPK juga masih akan mencari aktor-aktor lain nih, Uki, siapa saja yang terlibat. Kalau misalnya ini menambah daftar panjang nih, Yuk, deretan sejumlah direksi BUMN yang juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Sebelumnya ada Direktur Garuda Indonesia, dan juga Pertamina, PLN, dan juga PT PAL, dan juga Krakatau Steel. Ini nantinya pas ini semoga ini bukan menjadi insiden buruk ataupun juga jadinya harus insiden buruk bagi direksi-direksi BUMN lain untuk akhirnya menjaga-jaga untuk tidak melakukan hal seperti ini. Ya betul sekali, harus ada shock terapinya ya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa. Namun pemirsa, kita tidak akan membahas hal tersebut karena nanti kita akan membahas tentang tajuk hari ini yang bertemakan tentang wacana rektor asing. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang 3 berita utama yang terbit dari hari ini. Yang pertama datang dari pembahasan rancangan undang-undang Peksos akan rampung dalam waktu dekat. Pemerintah dan DPR RI optimis dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tentang pekerja sosial dapat diselesaikan dalam waktu yang dekat. Ada sejumlah poin yang jadi pembahasan, salah satunya terkait dengan pengaturan mekanisme perekrutan pekerja sosial untuk kedepannya. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Pemerintah dan DPR optimis dapat menyelesaikan rancangan undang-undang tentang pekerja sosial dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ada sejumlah poin yang jadi pembahasan, salah satunya terkait pengaturan mekanisme perekrutan pekerja sosial ke depan. Rancangan undang-undang Peksos ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Peksos, juga kepada masyarakat yang dilayani. Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syadzili mengatakan sudah ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPR dan semua pemangku kepentingan sudah ikut dilibatkan. Aceh menjamin dengan adanya undang-undang Peksos ini, maka status pekerja sosial akan jelas statusnya termasuk jaminan hukum sosial dan kesejahteraan hidupnya. Memang masih ada satu judul saja yang belum mengalami persepsi yang sama. Tetapi judul secara umum juga sesungguhnya sudah menggambarkan penjelasan yang lebih utuh terkait dengan pembahasan undang-undang tersebut gitu. Anggota Komisi 8 Samsun Niang mengatakan, Undang-Undang Pekerja Sosial ini penting dan dibutuhkan untuk menjamin layanan yang diterima masyarakat maupun perlindungan untuk Peksos sendiri,
Dengan adanya payung hukum akan memperkokoh posisi para pekerja sosial supaya punya perlindungan dan penguatan secara hukum. Hanya sedikit masalah kata-kata aja yang belum ada kesepakatan karena memang menyangkut persoalan-persoalan yang krusial. Jadi olehnya itu ke depan mungkin ada pertemuan lagi berikutnya yang sudah selesai lah. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, terkait dengan rancangan Undang-Undang Pekerja Sosial, Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syazili mengatakan sudah ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPR RI dan semua pemangku kepentingan sudah ikut dilibatkan. Aceh menjamin dengan adanya UU Peksos ini, maka status pekerja sosial akan jelas statusnya termasuk jaminan hukum, sosial, dan kesejahteraan hidupnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsun Niang ini mengatakan bahwa Undang-Undang Pekerja Sosial ini penting dan dibutuhkan untuk menjamin layanan yang diterima oleh masyarakat maupun perlindungan untuk Peksos sendiri. Dengan adanya payung hukum akan memperkokoh posisi para pekerja sosial supaya punya perlindungan dan penguatan secara hukum. Ya, ini nantinya rancangan Undang-Undang Pekerja Sosial ini akan menjamin terkait dengan bagaimana mungkin dari segi status gajinya itu sendiri ya. Iya, betul sekali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini pemirsa, Komisi 5 meminta pemerintah fasilitasi zona evakuasi bencana di daerah. Komisi 5 meminta kepada pemerintah untuk membuat zona dan jalur evakuasi bencana khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ibnu Munzir, mengatakan, peringatan dini yang disampaikan BMKG harus sinkron dengan upaya yang dipersiapkan dan diantisipasi di lapangan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana gelombang tinggi atau tsunami. Menurut Ibnu, tempat evakuasi bencana harus memperhatikan penerapan building code, pembangunan rumah tahan gempa, dan pembangunan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai zona evakuasi. Selain itu, petunjuk evakuasi serta akses jalan juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena masih banyak jalan-jalan sempit yang dapat menyulitkan masyarakat saat menyelamatkan diri dari bencana. Mestinya kan jalan kendaraan, jalan apapun yang dipersiapkan, jalan orang gitu kan. Kalau orang yang kita harapkan landai ya, kalau kendaraan nggak apa-apa lah mungkin dia menanjak. Tapi ada petunjuk-petunjuknya, ada arahnya yang jelas sehingga masyarakat ketika menghadapi itu bisa menyelamatkan diri atau naik ke gunung atau naik kemana gitu ke tempat yang aman. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan, Komisi 5 selalu mengupayakan peningkatan anggaran BNPB agar bisa mengoptimalkan upaya penyelamatan bencana. Bakri meminta kepada pemerintah untuk selalu waspada mengantisipasi bencana yang tidak dapat diprediksi. Banyak kejadian-kejadian yang memang tidak terdeteksi. Oleh sebab itu dengan ada informasinya ini, pemerintah bisa mengantisipasi sedini mungkin, apalagi daerah-daerah provinsi yang disebutkan seperti Aceh, Lampung juga dan lain-lain. Ini perlu mengantisipasi supaya tidak terjadi korban ataupun kerugian yang banyak. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Ya, menanggapi adanya informasi peringatan dini BMKG terkait dengan cuaca buruk dan juga gelombang tinggi beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI ini Ibnu Munzir mengatakan hal tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana gelombang tinggi ataupun juga tsunami. Selain itu, tempat evakuasi bencana harus memperhatikan penerapan building codes dan pembangunan rumah tahan gempa dan juga pembangunan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai zona evakuasi. Dijelaskan juga oleh Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya ini mengatakan bahwa Komisi 5 selalu mengupayakan peningkatan anggaran BNPB agar bisa mengoptimalkan upaya penyelamatan bencana, dan Bakri juga meminta kepada pemerintah untuk selalu waspada mengantisipasi bencana yang tidak dapat diprediksi. Kalau misalnya mungkin ini kemarin ternyata Tangkuban Perahu erupsi lagi dan juga kemarin baru juga erupsi di Gunung Rinjani. Ini kita berharap sekali lagi terkait dengan bagaimanapun antisipasi
bencana dan juga evakuasi dan juga pembangunan daerah-daerah yang nantinya sebagai pusat untuk penanggulangan bencana ini bisa segera direalisasikan ya. Ya betul sekali, dan kita berharap juga kalau misalkan ada bencana alam yang terjadi, korban jiwanya bisa diminimalisir ya. Oke. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akan beralih kepada berita yang selanjutnya. Ini kerjasama data kependudukan harus berhati-hati. Anggota Komisi 2 DPR RI menghimbau Kementerian Dalam Negeri memberikan jaminan tegas akan keamanan data kependudukan yang diberikan pada pihak swasta, menyusul adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan swasta. Berikut pemirsa kita lihat laporan selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau Kementerian Dalam Negeri memberikan jaminan tegas akan keamanan data kependudukan yang diberikan pada pihak swasta, menyusul adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri dengan swasta. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio mengatakan, pemberian akses data kependudukan pada pihak swasta harus mempunyai batasan dan dasar aturan yang saling mendukung dan tidak bertentangan. Hal ini dimaksudkan agar korporasi tidak bisa akses data kependudukan tersebut secara bebas atau sembarangan. Ini agak sangat berisiko tinggi, karena ini adalah merupakan data-data pribadi seseorang yang tentunya harus dijaga privasinya, dan itu ada ketentuan peraturannya, peraturan perundang-undangannya. Nah, oleh karena itu data pribadi ini kalau sampai itu di-endorse kepada swasta, apalagi asing, ini sangat akan berbahaya karena data ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan kejahatan. Anggota Komisi 2 DPR RI Agus Santoso berpendapat pemerintah harus bisa menjaga kerahasiaan data pribadi seluruh warga negaranya sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kepentingan korporasi. Kerjasama Ditjen Dukcapil dengan swasta terkait pemberian data kependudukan sebaiknya dikaji dan ditinjau ulang agar tidak ada penyalahgunaan ke depannya. Nah, saya berharap dari pihak Dukcapil tidak sembarangan memberikan data-data pribadi ini karena ini menyangkut kepentingan negara juga. Jangan sampai negara mengelola data-data pendudukan secara nasional, tapi dimainkan oleh oknum-oknum dijual belikan untuk kepentingan swasta. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio mengatakan pemberian akses data kependudukan pada pihak swasta harus mempunyai batasan dan dasar aturan yang saling mendukung dan tidak bertentangan. Hal ini dimaksudkan agar korporasi tidak bisa mengakses data kependudukan tersebut secara bebas atau sembarangan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Agus Santoso berpendapat pemerintah harus bisa menjaga kerahasiaan data pribadi seluruh warga negaranya sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kepentingan korporasi. Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil bersama dengan swasta terkait pemberian data kependudukan sebaiknya dikaji dan ditinjau ulang agar tidak ada penyalahgunaan untuk kedepannya. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan nomor induk kependudukan atau juga ini salah satunya menjadi hal yang sangat rahasia seharusnya dan juga konfidensial. Tapi kalau misalnya ini juga kemarin sempat ramai di sosial media, di Twitter gitu, bagaimana ada seseorang yang memberi ataupun juga menginformasikan terkait dengan bagaimana dengan mudahnya kita bisa mendapatkan nomor KTP, NIK dan sebagainya, macamnya dengan cara membayar sejumlah uang tertentu, dan di situ juga sudah ada grupnya, dan itu juga ternyata Dukcapil ataupun juga Kementerian Dalam Negeri tidak mengetahui hal tersebut. Kita berharap nih nantinya apalagi nih nantinya data-data tersebut juga diberikan kepada pihak swasta bisa benar-benar dijaga kerahasiaannya. Ya betul sekali, dan kalau misalkan tadi menyoroti apa yang Uki katakan bahwa sebenarnya adalah data-data tersebut dijualkan secara bebas di marketplace, jadi bisa diakses di internet dengan begitu mudahnya. Nah pemirsa, kita juga berharap semoga hal ini dapat ditanggulangi dan tidak menjadi hal yang merugikan masyarakat. Kita akan jeda sejenak pemirsa karena selanjutnya kita akan bacakan headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang.
Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya Uki April dan juga Ayu Rahmawati. Kalau misalnya di segmen kali ini biasanya kita sudah ada nih di tengah-tengah kita nih. Kalau saya harian koran Tempo, Ayu Kompas. Kalau saya dari Kompas, harian Kompas. Kalau Uki beritanya apa Uki di sana? Ini kalau misalnya di koran Tempo ini headline-nya terkait dengan bagaimana nih tumpahan minyak di Karawang meluas. Jadi luapan minyak dari kebocoran sumur pengeboran PT Pertamina Hulu ini meluas di wilayah Karawang, Jawa Barat, belum bisa diatasi hingga saat ini. Oke, dan kalau misalkan dari saya sendiri di harian Kompas ini ada doa kebangsaan di Istana Merdeka. Dapat dilihat ini ada Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin sedang melaksanakan doa bersama terkait dengan selesainya Pilpres dan juga hasil yang telah digadang-gadang kemarin telah diresmikan oleh KPU. Betul sekali. Selengkapnya kami akan kembali dengan headline surat kabar. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, berita yang pertama datang dari harian Kompas membahas tentang pacu reformasi struktural Indonesia. Resiko gejolak perekonomian global membayangi Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus menyusun strategi termasuk memacu reformasi struktural. Penerimaan pajak Indonesia relatif rendah dan kondisi pasar keuangan masih dangkal. Selain itu, pembiayaan defisit anggaran dan transaksi berjalan juga ditopang aliran modal asing. Hal ini salah satu yang menyebabkan belum adanya kestabilan ekonomi yang tercipta. Oleh karenanya, Indonesia mesti fokus memacu reformasi struktural. Dana Moneter Internasional IMF dalam laporan Article for Consultant 2019 menyebutkan bahwa Indonesia mesti mengurangi ketergantungan modal asing untuk memperkecil dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global. Dan menanggapi hal tersebut, ini juga ada informasi dari Sri Mulyani menyampaikan jika saat ini tengah menyiapkan formulasi kebijakan bidang ekonomi yang memberikan gambaran prospek dan juga keterbukaan. Ya, itu terkait dengan bagaimana ya sampai sejauh ini kondisi perekonomian secara global termasuk Indonesia ini sudah memasuki fase ataupun juga triwulan kedua yang terus mengalami, kalau misalnya tadi juga dikatakan Ayu bahwa sebenarnya penerimaan dari pajak masih cukup rendah seperti itu ya. Dan ini kita langsung saja beralih ke harian koran Tempo. Pemirsa, ini terkait dengan tumpahan minyak di Karawang meluas. Dampak tumpahan minyak yang meluap dari kebocoran pengeboran sumur lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi di Laut Jawa semakin meluas. Area yang terpapar minyak ini di sepanjang pantai utara Kabupaten Karawang dan juga Bekasi bertambah menjadi 11 desa. Hasil survei Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak akhir bulan memastikan sedikitnya sekitar 1.600.000 hektar tambak udang, bandeng, rumput laut, dan juga garam di 8 desa di Karawang terkena dampaknya. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto mengatakan bahwa setidaknya ada 127 petambak di 6 kecamatan Kabupaten Karawang terancam kehilangan mata pencahariannya. Tumpahan minyak ini juga mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan. Sedikitnya ada 281 nelayan terkena dampak langsung dan mereka tidak dapat melaut karena alat tangkap yang terpapar minyak hingga berkurangnya hasil tangkapan. Ya, kita berharap juga dengan adanya tumpahan minyak ini segera dapat dilakukan pembersihan lagi ya, Oki, karena ini pastinya sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang berjalan dari laut dan juga semua daerah-daerah yang terkena dari tumpahan minyak tersebut. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak karena setelah ini kita akan membahas tentang headline dari tajuk hari ini tentang wacana rektor asing. Bagaimana ini nanti penerapannya di Indonesia dan apakah ini adalah salah satu ancaman bagi Indonesia? Mari kita bahas, tapi kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada tajuk hari ini kita akan membahas tentang adanya rektor asing yang ditunjuk untuk menaikkan peringkat dari universitas yang ada di Indonesia, karena katanya nih universitas di Indonesia ini tidak mencapai 100 besar dan pemerintah ingin menaikkan rankingnya menjadi 100 besar. Salah satu caranya ini dengan bagaimana mendatangkan ataupun juga memberikan posisi pegawai asing ini menjadi seorang rektor di sejumlah universitas negeri di tanah air. Ini keinginan agar perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa menembus 100 besar peringkat dunia merupakan alasan kenapa pemerintah, khususnya dalam hal ini Kemenristek Dikti, berencana untuk merekrut rektor asing. Menanggapi wacana merekrut rektor asing tersebut, dijelaskan oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir, jika calon rektor dari luar negeri itu nantinya tantang untuk bisa ataupun juga menantang untuk bisa menaikkan ranking perguruan tinggi negeri di Indonesia masuk ke dalam 200 besar dunia setelah tercapai berikutnya 150, akhirnya bisa 100. Nasir juga menjelaskan untuk siapa rektor luar negeri yang dipilih haruslah yang memiliki reputasi baik, dan ia juga menambahkan saat ini tim Kemenristek Dikti sedang membahas soal kriteria yang diperlukan dan juga dibutuhkan agar PTN yang dipimpin rektor tersebut bisa mencapai 100 besar dunia. Ini pastinya menelan ataupun juga membahas terkait dengan rektor asing menjadi salah satu rektor di perguruan tinggi negeri ini akan menimbulkan pro dan juga kontra. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tajuk utama berikut ini. Jadi orang asing di negeri sendiri. Saat ini pekerja pabrik sudah banyak orang asingnya. Proyek konstruksi juga banyak. Investasi asing juga ada. Lalu, maskapai asing juga diperbolehkan masuk. Kini rektor pun akan diberi kepada pihak asing. Jangan sampai hal ini menjadi kontraproduktif dengan cita-cita luhur pendiri bangsa. Sehingga wajar jika kita mempertanyakan niat pemerintah mewacanakan mengundang akademisi luar negeri untuk menjadi rektor dan dosen di Indonesia. Sebenarnya ini ada apa? Pesan siapa? Dan kita ini bekerja untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia kah? Atau untuk orang asing? Sudah seharusnya Kemenristek Dikti fokus pada pengembangan SDM lokal bangsa sendiri dibanding harus mendatangkan rektor dari luar. Selain mahal, SDM para guru besar kita lebih mampu untuk menjadi rektor. Atau mengambil putra terbaik bangsa kita yang berada dan bekerja di luar negeri, jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri. Semoga wacana ini tetap hanya menjadi wacana semata, karena intinya kita akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Mengapa tidak menggunakan konsultan saja? Kenapa mesti membayar orang asing yang akan merugikan kita? Jika ini dibiarkan terus, bisa saja kita menjadi orang asing di negeri sendiri. Iya, Anda tadi sudah menyaksikan topik ataupun juga tajuk utama terkait dengan wacana rektor asing ini menduduki posisi sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi negeri untuk akhirnya bisa membawa perguruan tinggi negeri Indonesia masuk dalam 100 besar di universitas terbaik di seluruh dunia. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan tersebut, kita tidak sendirian. Kali ini sudah hadir Bapak Nurdiansyah selaku praktisi pendidikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kabar? Bapak. Selamat pagi Mbak Nari. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah ya. Iya Pak, ini semangat. Ini pastinya semangat juga untuk bagaimanapun bisa memperbaiki dan juga meningkatkan iklim pendidikan di tanah air. Tapi kalau misalnya ngomong, apakah salah satu caranya harus dengan mendatangkan rektor asing untuk bisa menduduki sebagai rektor di PTN-PTN di tanah air, Pak? Kalau saya melihatnya sih belum perlu ya, belum perlu, mengingat SDM kita juga kan tidak kalah dengan yang dari negara luar kan, dari luar negeri, dari asing itu. Buktinya kan
kalau kita lihat misalnya di pemberitaan itu kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang meraih predikat terbaik di perguruan tinggi asing, itu menandakan bahwa SDM kita itu tidak kalah sebenarnya gitu. Itu. Jadi saya rasa ya kalau melihat itu belum perlu gitu ya. Belum perlu. Baik Pak, tapi sebenarnya seberapa penting sih Pak Indonesia ini menduduki 100 besar universitas terbaik di dunia? Apakah ini hanya sebatas prestis saja ataukah nantinya ada keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan? Kalau secara peringkat nih Mbak ya, kalau secara peringkat itu udah kita pasti akan dalam artian kualitas pendidikan itu ditandai bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu baik ya dengan masuk di 100 besar itu. Hanya saja itu kan perlu proses ya kan, perlu proses dan tidak harus segala sesuatunya itu harus dari luar gitu. Karena itu bisa dibuktikan ya itu tadi SDM kita itu lebih baik, bisa mampu gitu kan. Nah, ini kan bisa artinya dengan SDM yang baik ini bisa membawa tingkat pendidikan kita terus meningkat gitu. Tapi secara beneficialnya itu seperti apa Pak ketika kita mencapai 100 besar peringkat di dunia? Kalau untuk tingkat perguruan tinggi itu biasanya semakin banyak penelitian yang dipublish di internasional itu ukurannya gitu kan, di samping dengan kualitas daripada alumninya, lulusannya gitu kan. Namun yang paling utama itulah seberapa banyak sih perguruan tinggi itu melahirkan tulisan-tulisan ilmiah yang bisa dipublish di dunia internasional sehingga bisa diakses oleh dunia dunia pendidikan secara umum, secara global gitu. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan sebenarnya banyak alasan mungkin yang harus ataupun juga dikeluarkan kebijakan terkait dengan wacana mendatangkan rektor asing ini Pak. Salah satunya mungkin untuk akhirnya bisa bagaimana nih para calon mahasiswa baru nantinya tidak berkuliah di luar negeri karena merasa melihat bahwa bagaimanapun kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara yang mereka ingin ataupun juga menempuh pendidikan tinggi selanjutnya seperti itu. Ini wacana ini juga salah satunya mendatangkan rektor asing untuk akhirnya bisa menekan angka para calon mahasiswa yang akan berkuliah di luar negeri. Kalau misalnya Bapak sendiri melihatnya, apakah itu menjadi salah satu alasan tersendiri juga bagaimana Menteri Sekdikti akhirnya bisa mewacanakan hal tersebut, Pak? Kalau kita lihat dari masuknya banyak sekali ya penerimaan mahasiswa itu tiap tahun terus peminatnya banyak untuk pendidikan dalam negeri gitu kan, dalam negeri, dan kemudian mereka yang berprestasi itu diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan di Indonesia ataupun di luar negeri itu banyak beasiswa yang diberikan itu kan oleh negara asing juga, sehingga banyak sekali mahasiswa Indonesia yang bisa berkuliah di luar negeri kan gitu kan. Pemerintah berharap setelah mereka mendapat beasiswa mereka bisa kembali lagi ke sini mengembangkan yang di dalam gitu kan. Sebenarnya itu kan adalah seperti sebagai sebuah daya tarik buat mahasiswa kita gitu kan ya, putra-putri kita itu berkuliah di dalam negeri gitu kan, karena melihat ternyata dosen-dosennya itu juga memang keluaran dari sana, daripada jauh-jauh harus keluar negeri ya. Tapi dengan dosen dari kita yang memang berkuliah di sana dengan kualitas yang sama ya bisa sebenarnya menekan untuk jangan sampai kuliah ke luar negeri. Tapi ya itu tadi kan kadang-kadang prestis kuliah di luar negeri itu lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Nah, namun dengan harapan setelah mereka berhasil mereka kan bisa pulang lagi ke sini mengembangkan yang ada di sini gitu. Hanya saja mungkin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu berbeda dengan yang di luar negeri, sehingga ada rasa enggan gitu untuk balik lagi. Nah, ini mungkin salah satu hal yang ya agak sedikit efek negatif daripada mereka berkuliah di negara negeri itu, jadi agak enggan lah untuk kembali itu. Jadi itu seperti itu. Baik Pak, tapi kalau misalkan sampai adanya wacana rektor asing untuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia, apakah ini salah satu bentuk dari refleksi bahwa ini sedang tidak percaya diri Pak, sehingga harus mengambil sumber daya manusia dari luar untuk ditarik ke Indonesia untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia? Gimana ya Pak? Kalau saya melihatnya itu hanyalah sebagai sebuah wacana daripada keinginan pemerintah gitu kan untuk menaikkan prestis pendidikan di Indonesia hingga tembus kepada 100 besar dari perguruan tinggi di dunia gitu. Jadi ya katakanlah mungkin kalau tidak semuanya harus diperlukan harus dipimpin oleh asing, karena itu tadi saya katakan mungkin karakternya mereka berbeda, pola kepemimpinannya yang berbeda ya kan. Kemudian ya katakanlah
etos kultural ya, gitu, etos bangsa kita yang mungkin berbeda gitu. Yang dikhawatirkan itu sehingga bukannya malah kerjasama yang terjadi dipimpin oleh pimpinan dari asing, tapi justru malahan bertolak belakang karena itu tadi kan pola daripada budaya kita lah yang mungkin berbeda. Karena yang namanya proses pendidikan itu kan tidak saja proses transfer ilmu ya Mbak. Betul. Ya. Artinya kearifan lokal juga harus dikembangkan, harus dibudayakan. Apalagi sekarang pemerintah selalu ingin mengedepankan, mengutamakan adanya sebuah pendidikan karakter kan gitu. Tidak saja dari pendidikan tinggi, SD, pendidikan tinggi juga perlu gitu untuk bisa mereka merasa bahwa jati diri karakter sebagai bangsa Indonesia tetap ada meskipun pendidikan mereka semakin tinggi gitu. Oke Pak Nurdiansyah, kita tahan dulu, nanti masih kita akan lanjutkan pembincangan terkait dengan bagaimana wacana rektor asing ini menduduki sejumlah rektor-rektor di perguruan tinggi negeri di tanah air. Bisa jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyaksikan TVR Parlemen di Suara Parlemen Pagi setelah jeda berikut ini. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Uki Abdul, dan kita masih membahas tentang wacana rektor asing di Indonesia. Pak, sebenarnya jika pemerintah menggembur-gemburkan kita harus menargetkan 100 besar universitas terbaik di dunia, sebenarnya seperti apa sih Pak kualifikasi yang dimiliki oleh universitas terbaik di dunia seperti itu? Kalau mengacu itu perguruan tinggi itu banyak sekali sebenarnya Mbak komponennya ya. Cuman salah satunya adalah itu tadi ya, publish ke hasil penelitian, tulisan dari para dosen untuk dipublish ke jurnal internasional, kemudian kualitas lulusannya, penyerapan iptek sejauh mana sih kemampuan daripada perguruan tinggi itu mampu untuk menyerap iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara global, yang secara cepat itu kan. Lalu kemudian kualitas lulusan ya kan, inovasi yang mampu diberikan oleh perguruan tinggi terhadap dalam kehidupan bermasyarakat ya. Artinya seberapa jauh sih dunia pendidikan itu dalam hal ini perguruan tinggi mampu
memberikan sebuah sumbangan kepada masyarakat kan gitu. Nah ini jadi itu salah satu komponennya, banyak sekali dan masih banyak komponen-komponen yang lainnya gitu kan. Itu yang mengapa yang selama ini pemerintah mungkin melihatnya bahwa kita itu di sini ya sumbangan perguruan tinggi mungkin kepada masyarakat masih terlalu rendah sekali gitu kan. Jadi masyarakat belum bisa mendapatkan sebuah apa sih adanya perguruan tinggi di Indonesia itu apa yang bisa mereka dapatkan gitu kan. Gitu. Dan saya kalau misalnya membahas terkait dengan wacana ini benar-benar dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Menristek-Dikti. Apa sih sebenarnya kriteria yang dibutuhkan seorang rektor untuk bisa memimpin perguruan tinggi setidaknya yang ada di tanah air saat ini? Apa kriteria-kriteria apa yang harus diberikan ataupun juga nantinya seperti apa nih Menristek-Dikti untuk akhirnya menseleksi sejumlah calon rektor asing itu untuk akhirnya bisa menduduki sebagai rektor PTN-PTN di tanah air? Tentunya kan Kemenristek-Dikti ini selaku yang memiliki kewenangan besar dalam hal ya salah satu kriteria dalam perekrutan dosen perekrutan rektor itu pasti dia sudah punya kriteria apa saja ya dan tentunya ya mungkin rekam ya keahliannya ya kan itu sudah pasti gitu kan, keahlian kemampuan baik itu dalam hal memimpin, baik dalam meneliti, baik dalam hal ya mengembangkan sebuah inovasi, mengembangkan bagaimana bisa membawa perguruan tinggi itu mampu ya bersaing di perguruan tinggi secara dunia internasional kan, sehingga kan makanya Menristek menantang bahwa jika dua perguruan tinggi di awal, nanti kedepannya mungkin bisa bertambah lagi, mampu nggak dia membawa perguruan tinggi itu yang tadi dari 200 naik ke peringkat 150 terus meningkat itu ada kriteria-kriteria yang memang sudah diterapkan atau direncanakan atau sedang dirancang oleh kementerian gitu ya. Yang pasti intinya adalah mampukah ini seorang rektor ini membawa perguruan tinggi kita itu sampai pada level yang mereka inginkan dari kementerian yang inginkan gitu. Jadi banyak sekali gitu kan. Ya mungkin salah satunya yaitu tadi seberapa jauh sih ini rektor mampu membawa. Pasti semua komponennya apapun itu. Baik Pak. Jadi salah satu targetnya adalah terus ini memenuhi 100 besar universitas terbaik di dunia. Bahkan terus naik gitu kan itu. Baik Pak, tapi jika kita koreksi diri sendiri, kita merefleksi diri sendiri. Sebenarnya universitas di Indonesia itu apa sih Pak yang kurang sehingga tidak bisa masuk ke 100 besar universitas terbaik di dunia? Apakah masih ada faktor-faktor tertentu yang harus kita benahi terlebih dahulu sebenarnya? Kalau secara kualitas pembelajaran itu saya yakin pasti mereka sudah mampu ya, sudah ya katakanlah levelnya hampir sama gitu kan, apalagi dosen-dosen juga yang mengajar di situ tidak saja lulusan dari dalam negeri, dari luar negeri itu sudah pasti ada, dan tentunya dia mencoba menerapkan apa yang dia sudah dapatkan untuk diterapkan di sini. Hanya mungkin ya perkiraan saja bahwa sebenarnya artinya mahasiswa-mahasiswa kita itu belum bisa mampu ke arah sana. Itu mungkin ada beberapa beberapa pertimbangan yang mungkin secara karakter ya kan, secara kemampuan ya kan, artinya tuntutan dari perguruan tinggi luar itu tinggi gitu kan, tinggi sehingga ketika diterapkan di Indonesia ada yang belum bisa mengejarnya. Kalau ibarat orang lari itu mereka sudah kecepatannya 100 km lebih, kita masih bisa mampu di 80 gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengejar dari 80 ke 100 itu? Itu yang mereka upayakan, dan tentunya keterhambatan ini tidak terlepas dari ya mungkin sarana prasarananya ya kan, kemudian juga kualitas daripada lulusan yang mereka terima gitu kan. Nah itu mungkin yang salah satu yang mengapa kita sepertinya sudah belum bisa mampu untuk mengejar itu gitu. Oke, Pak Nurdiansyah, praktisi pendidikan, terima kasih sudah hadir di Suara Parlemen Pagi pada edisi hari ini. Kita berharap bahwa nantinya walaupun ini wacana untuk mendatangkan rektor asing di PTN-PTN ini sementara untuk dua contoh nanti, semoga kita berharap bahwa nantinya benar-benar diseleksi lebih baik lagi, semoga tidak akan ada intrik yang lain kalau misalnya ada maksud-maksud lain untuk akhirnya bisa nanti merongrong dunia pendidikan di tanah air seperti itu ya Pak ya. Iya, dan perlunya memang ketika
rektor itu, calon rektor yang dari asing itu kan tentunya banyak sekali harus yang mesti dipersiapkan kan, baik itu regulasinya, kemudian tentunya juga pembiayaan juga kan, jangan sampai kita mengambil rektor asing sementara akhirnya malah membebankan ke yang lainnya, itu dia gitu, harapan kita jangan seperti itu ya. Terima kasih Pak Nudianto sekali lagi, dan pemirsa kita nanti tunggu bagaimana wacana yang dikeluarkan oleh Menristek Dikti ini benar-benar diterapkan atau masih sekedar wacana dan nanti akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen pagi edisi hari ini Jumat 2 Agustus 2019. Saya Uki Abdul dan juga saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب